Halo semuanya, kembali lagi dengan Mirlin di sini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggambaran stereonet. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu stereonet? Jadi, stereonet adalah alat bantu grafis yang digunakan dalam geologi struktur untuk memproyeksikan, menganalisis, dan memvisualisasikan orientasi bidang strike dip dan garis plunge and trend di permukaan bumi. Nah, alat-alat yang kita butuhkan untuk menggambarkan stereonet yang pertama ada SmithNet, di mana SmithNet ini memudahkan kita untuk memplot data yang telah kita dapatkan. Kalkir, pensil mekanik, penghapus, jangka penggaris 30 cm. Kita masuk saja ke dalam proses pembuatan stereonet. Langkah pertama, kertas kalkir ditumpukan pada kertas jaring SmithNet. Kemudian kita ratakan, lalu kita jepit pada papan klipper dan kita beri tanda titik pusat menggunakan pensil. Kemudian kertas kalkir tersebut dibuat lingkaran luar dengan bantuan jangka dan kita tandai 4 mata angin, yaitu North, East, South, and West. Nah, sekarang kita masuk untuk memplot data strike yang telah kita dapatkan, yaitu North 56 derajat East. Untuk memplot data strike, kita melihat jari yang horizontal. Pada jaring SmithNet, terdapat garis tebal yang menandakan kelipatan 10 derajat. Kemudian kita hitung dari atas 10, 20, 30, 40, 50. Dan pada jari yang tebal itu terdapat kelipatan 2 pada setiap kenaikan jaring SmithNet. Jadi 56 ada pada garis ketiga jaring SmithNet. Kemudian putar strike tersebut dan letakkan pada sisi east. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, jangan lupa berpatokan pada titik pusat dan luruskan nilai strike sejajar dengan suhu east. Sekarang kita akan memplot data dip. Dip harus berpotongan dengan strike. Maka dari itu, kita akan menghitung jari yang tegak lurus terhadap strike. Nah, sekarang kita plot data dip, yaitu 50 derajat. Nah, 50 derajat ini kita hitung dari sisi east dengan kelipatan yang sama, yaitu kelipatan 10. Kemudian kita buat garis berdasarkan data yang telah kita dapatkan mengikuti jaring SmithNet yang tegak lurus terhadap strike. Kemudian kita tentukan pole yang merupakan titik yang menunjukkan arah tegak lurus terhadap suatu bidang. Pole berada pada 90 derajat dari bidang. Kemudian putar kembali kalkir ke arah yang semula, sehingga dapat dilihat hasil dari bidang pertama yang sudah tergambarkan. Nah, untuk menggambarkan bidang kedua sesuai data yang kita dapatkan, kita dapat mengikuti langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya pada bidang pertama. Dari data yang sudah tergambarkan dapat dilihat terdapat 2 bidang yang saling berpotongan. Nah, 2 bidang tersebut itu yang saling berpotongan itu disebut plunge. Nah, untuk menentukan plunge, putar titik perpotongan kedua bidang di atas sampai berimpit sumbu west and east. Kemudian ukur sudut dari luar lingkaran. Sudut tersebut merupakan plunge dari hasil perpotongan 2 bidang. Plunge yang didapatkan yaitu 20,6 derajat. Putar kembali kertas kalkir hingga titik utara. Kertas berimpit dengan arah utara stereonet.
Arah perpotongan kedua bidang diperoleh dengan menarik garis dari pusat jaring ke titik perpotongan kedua bidang, yaitu 20,6 derajat. Kemudian hitung sudut perpotongan dua bidang. Nah, sudut perpotongan dua bidang yang didapatkan yaitu 120,2 derajat. Kemudian kita tentukan besaran kutub yang kita dapatkan dari jarak pol 1 dan pol 2. Putar kertas kalkir hingga kedua kutub berhimpit pada satu busur. Lalu hubungkan kedua kutub tersebut dan sudut antar kedua kutub tersebut merupakan sudut perpotongan. Sehingga didapatkan nilai kutub antar kedua bidang tersebut yaitu 60 derajat. Sehingga ini merupakan hasil dari penggambaran struktur bidang dari data kekar yang telah kita dapatkan.